apa yang terjadi? Ya kita bayangkan aja suatu sirkulasi air ya berputar, kemudian satu titik ini kita panaskan teman-teman. Apa yang terjadi? Maka air itu Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya ya. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, bersama keluarga di rumah ya. Oke, kali ini saya mau berbagi pengetahuan sedikit yang saya ketahui nih ya teman-teman ya. Mungkin yang belum paham ya, itu mengenai termostat ya, seperti ini. Ini adalah termostat bekas ya, kebetulan yang pernah saya perbaiki. Ini macet ya posisinya, jadi seringkali saya temuin pada mobil, khususnya Karimun kotak yang saya sering tangani, itu tidak ada termostatnya teman-teman ya. Jadi ketika mereka mengalami masalah, ini kelihatan ya, ini ada kerak, ini yang bikin dia macet ya, tidak bisa membuka. Jadi ketika teman-teman itu mengalami overheat ya, overheat di jalan, baik itu di jalan bypass, di tol, maupun dalam perjalanan bersama keluarga, itu terjadi overheat ya, sebetulnya banyak kayak faktor dari overheat itu sendiri ya pada mesin ya. Bisa disebabkan oleh fan radiator yang mati ya, ataupun ada kebocoran pada sistem pendingin, bisa dari water pump atau pada sambungan-sambungan selang ya, dan ada juga kompresi bocor. Ada juga yang sering saya temuin adalah masalah pada termostat ya, dimana setelah saya cek ke rumah termostatnya itu, dan termostatnya sudah dicabut ya. Saya tidak tahu kapan termostat itu dicabut dan apa tujuannya termostat itu dihilangkan ya, gitu. Jadi ketika saya tanya kepada pemilik, maka jawabannya adalah, yang sering saya temui adalah tidak tahu om, gitu ya. Tidak tahu mas, tidak tahu om. Loh, kalaupun tahu, oh iya ini dicabut. Loh kenapa dicabut? Katanya biar mesinnya dingin katanya. Mesinnya dingin ya teman-teman ya. Mesin itu harusnya panas ya teman-teman ya. Kalau mesin dingin bisa nggak ya dipakai jalan? Bisa ya teman-teman ya, tapi efeknya itu tentu akan merusak mesin itu sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang teman-teman. Kenapa? Karena mesin dalam bekerja ya, dalam berputar itu dia membutuhkan suhu yang ideal ya, suhu mesin yang ideal atau suhu mesin yang optimal. Artinya dia harus dalam keadaan panas yang terkontrol. Jadi bukan panas terus ya teman-teman ya, bukan berarti panas itu meningkat terus gitu tanpa ada penurunan suhu, tidak. Jadi dia ada panas, saat panas kemudian sistem pendingin bekerja ya, antara lain termostat ini yang mengontrol dia supaya suhu mesin itu normal. Termostat inilah yang berfungsi untuk mengontrol suhu mesin agar selalu dalam kondisi yang suhu yang ideal. Suhu yang ideal adalah suhu optimum atau suhu optimal yang dibutuhkan oleh mesin untuk bekerja. Jadi kalau nggak ada termostatnya, maka teman-teman mungkin banyak yang masih belum paham betul ya. Jadi begini, ini ada sebuah ilustrasi ya. Jadi ketika tidak ada termostat teman-teman, maka sirkulasi air pendingin di dalam sistem pendingin itu sendiri, dia akan bersirkulasi terus tanpa ada yang menghentikan ya. Jadi dia akan bersirkulasi dari mesin ke radiator ya.
dari mesin ke radiator, maka tentu air itu akan berputar terus ya teman-teman ya, tanpa dia berhenti. Kenapa? Karena tidak ada keran. Jadi termostat ini fungsinya adalah sebagai keran ya sebenarnya, keran yang membuka atau menutup aliran atau sirkulasi air pendingin dari mesin menuju ke radiator ya. Jadi kalau nggak ada termostatnya, teman-teman bisa bayangkan ya, air itu akan mengalir terus, akan bersirkulasi terus dari mesin ke radiator, radiator mesin, terus dia berputar terus tanpa berhenti ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Nah, di sini yang penting teman-teman perhatikan. Bayangkan kalau air itu bersirkulasi terus tanpa mendapat pendinginan dari radiator, atau air panas yang dari mesin itu tidak mau berhenti di radiator ya, karena pada radiator nanti air yang panas dari mesin tadi akan didinginkan ya teman-teman pada radiator. Jadi seperti ini radiator. Jadi ketika air panas yang dari mesin tadi sudah mencapai suhu 80 sampai 90 derajat, maka air panas pada mesin tadi akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan ya, didinginkan pada radiator ini, yang mana sistem pendingin itu dibantu oleh fan ya, fan radiator itu. Kemudian dia akan menghisap udara dari terpaan udara dari depan ya, dari depan posisi kendaraan itu akan dihisap oleh fan ya. Jadi udara yang mengalir melalui kisi-kisi radiator ini, dia akan mendinginkan daripada air panas yang sudah tertampung pada radiator ini ya. Ketika dingin, maka dia akan bersirkulasi lagi untuk menggantikan air yang panas pada mesin ya. Demikian seterusnya, dia berputar saling menukar ya. Jadi panas mesin ketika sudah mencapai suhu 85 sampai 90 derajat, dia akan ditukar oleh air yang lebih dingin ya, dari radiator ini menuju ke mesin ya. Jadi untuk jelasnya demikian, ilustrasi aja teman-teman ya. Jadi ini sebuah intake manifold. Intake manifold ini kebetulan saya turunkan. Jadi mobil teman ada yang overhaul ya, jadi termasuk intake manifold ini saya bongkar. Nah, ini saya kesempatan untuk memberikan penjelasan ya pada teman-teman mengenai fungsi daripada termostat ya. Ini rumah termostat, ini adalah termostatnya teman-teman ya. Jadi pada lubang intake manifold ini, jadi lubang ini teman-teman tahu ya, ini lubang yang dua ini ada 3 lubang ya. Yang dua ini adalah lubang dimana BBM dan udara ya yang akan disalurkan ke ruang bakar nanti yang akan dibakar ya. Sedangkan untuk yang di tengah inilah yang tempat air bersirkulasi ya di sini ya. Jadi ini mesin ada di sini ya teman-teman ya. Jadi terhubung ke dalam mesin. Jadi air yang mengalir dari saluran ini akan menuju ke water jacket ya, water jacket di dalam mesin ya. Di dalam mesin ada water jacketnya, sehingga mesin juga mendapatkan pendinginan dari air yang bersirkulasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari intake manifold ini atau dari rumah termostat ini, teman-teman bisa lihat di sini ada termostat ya. Jadi termostat ini dia akan mengatur sirkulasi air dari mesin ke radiator ya teman-teman ya. Jadi jadi ketika mesin panas ya, ketika mesin panas sudah mencapai sekitar antara 85 sampai 90 derajat, maka
termostat ini akan membuka ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini pada termostat ini ada tertera di sini 82 derajat ya, mungkin nggak jelas ya sini. Jadi ketika suhu mesin sudah mencapai di atas 85 sampai 90 derajat, maka termostat ini akan membuka dan air yang ada pada mesin itu, jadi pada saluran air di sini, dia akan mengalir ke radiator melalui selang, Jadi begini ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika mesin udah panas, maka air akan dialirkan ke radiator melalui selang ini. Ini kan membuka ya teman-teman ya. Termostatnya membuka. Jadi air yang dari mesin tadi panas akan dialirkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian dia akan masuk ke radiator untuk didinginkan oleh extravan ya teman-teman ya. Nah, air yang sudah dingin tadi sebelumnya itu sudah ditransfer ke mesin ya, untuk menggantikan air panas yang pada mesin tadi yang mengalir ke radiator. Jadi yang di radiator yang sudah dingin akan dialirkan menuju ke mesin melalui selang bawah ini ya. Ini selang bawah ini. Jadi melalui selang bawah ini menuju ke sini, kemudian oleh water pump ya, di sub ya. Jadi sirkulasi itu dibantu oleh water pump ya. Jadi water pump akan menghisap air yang dari radiator yang sudah dingin tadi, di sub, dia akan menuju ke masuk ke dalam mesin ya, untuk menggantikan air panas tadi yang sudah ditransfer ke radiator. Demikian seterusnya teman-teman ya. Lalu ketika pada mesin sudah tergantikan oleh air yang lebih dingin, maka suhu pada mesin akan turun ya teman-teman ya. Sudah bukan 90 derajat lagi, mungkin sudah turun sekitar 40, 50 sampai 60 derajat ya. Maka termostat ini akan menutup ya teman-teman ya. Dia akan menutup. Jadi dia akan menutup saluran air sebetulnya ya. Dia sebagai keran, dia akan menutup sehingga air tidak akan bisa mengalir ya dari mesin menuju ke radiator, karena sudah ditutup oleh termostat ini ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimanakah sirkulasi yang terjadi ya pada air pendingin ya? Nah, ketika teman-teman tahu ya, ketika termostat ini menutup, maka jadi kalau teman-teman lihat termostat itu begini ya. Nah, ketika dia membuka, ini akan turun ya. Ketika dia menutup, posisinya ini menutup, dan ini di sini yang bagian bawah ini akan membuka ya. Dia akan membuka saluran bypass. Di sini ada saluran juga ya teman-teman ya. Nah, dia akan membuka saluran bypass. Jadi ketika ini dia menutup, maka yang bagian bawah ini akan ke atas ya, ke atas begini, dan dia akan membuka saluran bypass. Saluran bypass ini apa teman-teman? Saluran bypass adalah saluran yang berfungsi untuk mensirkulasi air yang pada mesin supaya dia berputar dari mesin menuju ke mesinnya. Agar apa? Agar yang suhu dingin tadi 40 sampai 60 derajat, dia akan meningkat terus hingga mencapai 85 sampai 90 derajat. Nah, ketika sudah mencapai 85 sampai 90 derajat ke atas, maka termostat ini akan membuka lagi dan air panas tadi tentu akan dialirkan lagi menuju ke radiator. Demikian seterusnya ya teman-teman ya. Jadi ketika air yang dingin yang dari radiator tadi ditransfer untuk menggantikan air panas yang pada mesin, maka suhu mesin akan turun ya di bawah 70 ya, sekitar 40 atau 50 atau 60 derajat. Maka termostat ini akan dia menutup kembali, dan ketika menutup maka air yang pada
air yang dingin tadi yang digantikan oleh radiator tadi pada mesin akan bersirkulasi dari mesin ke mesin aja ya. Nah, sirkulasi dari mesin ke mesin itu bagaimana teman-teman? Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pipa bypass ya, pipa bypass ini terhubung oleh selang bypass ini namanya, ini selang bypass teman-teman ya. Selang bypass ini bentuknya kayak umbai cacing ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini, jadi posisinya kan seperti ini teman-teman ya. Nah, begini seperti ini. Nah, selang bypass ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air dari mesin ya, dari mesin menuju ke mesin lagi teman-teman, bukan ke radiator, karena posisi termostatnya dia menutup sehingga sirkulasi air tidak bisa ke radiator, tapi dia akan mengalir lagi menuju mesin melalui selang bypass atau selang apa ya namanya itu ya, jalan pintas ya. Jadi begini, jadi air panas itu akan begini teman-teman, yang dari mesin dia akan mengalir ke rumah termostat sini, dan dia ketika termostat menutup maka aliran air panas itu akan dialirkan melalui selang ini masuk ke pipa inlet, kemudian oleh water pump dia akan disap. Dia tidak akan melari ke sana ya teman-teman ya, tidak mungkin ya, karena ini ada pompa, ada water pump. Nah, dia akan mengalir ke sini teman-teman, mengalir kembali menuju ke mesin ya, demikian seterusnya dari mesin kemudian mengalir lagi ke bawah sini, kemudian melalui rumah termostat, kemudian dia akan mengalir lagi melalui selang bypass, pipa inlet, water pump, masuk lagi ke mesin, demikian seterusnya dari mesin terus dia berputar terus ya ke rumah termostat, selang bypass, pipa inlet, mesin ya, mesin, kemudian rumah termostat. Begitu dia bersirkulasi dari mesin menuju ke mesin ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, terpisah ya. Jadi inilah pentingnya fungsi daripada termostat ya. Jadi ketika dia bersirkulasi terus dari mesin ke mesin, maka tentu suhu air akan meningkat ya teman-teman ya, sehingga mencapai sekitar 85 sampai 90 derajat. Maka termostat akan membuka kembali ya, posisi klepnya membuka, dan bagian yang bawahnya ini, pantatnya ini teman-teman, dia akan menutup saluran bypass ini teman-teman, sehingga saluran bypass ini tidak akan dilalui air ya teman-teman ya. Nah, kemudian air kemana? Tentu ketika termostat membuka, air akan dialirkan ke selang radiator yang bagian atas ini. Jadi begini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang berulang-ulang ini supaya teman-teman lebih memahami ya, lebih memahami apa sih arti daripada termostat itu sendiri, fungsinya apa, kegunaannya apa, vitalkah dia bagi kelangsungan umur mesin ya. Tentu termostat ini, kalau dari penjelasan saya tadi ya, yang mudah-mudahan benar, tentu termostat ini fungsinya sangat vital teman-teman ya. Kenapa ya? Ketika termostat ini nggak ada, maka tentu tidak ada sirkulasi yang berhenti ya. Jadi sirkulasi itu berjalan terus dari mesin, dari mesin ya, dari mesin menuju ke radiator, dari radiator masuk ke mesin, mesin akan kembali ke radiator, terus demikian terus, tidak pernah berhenti karena tidak ada termostat. Ini kosong teman-teman, rumahnya ini kosong. Jadi air ini dari sini, dari mesin langsung dialirkan ke radiator ya, dialirkan ke radiator sana, terus ya dari radiator masuk ke bawah ya, kemudian dipompa masuk lagi ke mesin, terus demikian terus. Apa yang terjadi teman-teman ya? Apa yang terjadi ya, kita bayangkan aja suatu sirkulasi air
ya, berputar, kemudian satu titik ini kita panaskan teman-teman, apa yang terjadi? Maka air itu akan semakin lama akan semakin panas ya, bukannya dia itu stabil suhunya pada derajat tertentu, tapi dia akan semakin meningkat, semakin panas dengan seiring dengan berjalannya mesin terus kan. Kalau teman-teman melakukan perjalanan jauh akan terasa itu akan berisiko, efeknya adalah terjadinya overheat pada mesin. Kenapa? Karena air itu semakin panas terus dia berputar tanpa dia sempat berhenti di radiator teman-teman ya. Karena setelah masuk di radiator kemudian dia akan dialirkan lagi langsung tanpa berhenti, karena posisi termostat nggak ada, jadi air tidak sempat didinginkan pada radiator, dia mengalir lagi menuju ke mesin. Kemudian di mesin dia akan melalui, ibarat mesin itu heater ya, jadi heater, jadi pemanas gitu, seperti halnya pada mesin heater shower gitu ya. Itu akan semakin lama semakin panas, dan itu pun ada termostatnya ya. Nah itu fungsi termostat itu sama dengan termostat pada kendaraan mobil ini, dia menjaga suhu sesuai yang dibutuhkan, yaitu suhu mesin yang optimal ya, pada suhu ideal mesin untuk bekerja ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya. Kalau mungkin teman-teman masih kurang jelas ya, atau pemahaman dari yang saya uraikan tadi, mungkin teman-teman bisa mengisi pada kolom komen pertanyaan, saran ataupun kritik juga boleh gitu, asalkan kritik yang membangun ya teman-teman ya. Saya akan dengan senang hati merespon teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam.